crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prediksi ya soal TIU untuk CASN atau CPNS atau CP3K ya tahun 2021 sesuai dengan kisi-kisi Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Di sana ada 3 kemampuan ya, kemampuan verbal, numerik, dan figural yang masing-masing punya subkompetensi. Nah, di sini akan dibahas sesuai dengan kisi-kisi ini. Sejumlah 35 soal. Langsung saja kita mulai dari kemampuan verbal yang pertama yaitu analogi. Ya. Analogi soalnya seperti ini ya. Mungkin bagi yang sudah sering belajar soal-soal CPNS sudah sering melihat ini. Berudu titik-titik larva titik-titik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini? Berudu itu apa ini? Katak muda, larva, kepompong. Kelanjutan metamorfosis dari berudu adalah katak muda. Sedangkan lanjutan larva adalah kepompong. Kalau kecebong sama pupa kurang cocok ya. Ini juga kurang cocok. Oke, jawabannya adalah yang A ini ya. Seperti itu. Berudu, katak muda, larva, kepompong. Berikutnya misalkan ini lagi. Piramid Mesir. Ini berarti landmark ya. Ini kemudian negara. Kira-kira yang sama apa? Borobudur Indonesia ya. Ini kayaknya cocok ini. Borobudur ini sama piramid ya. Mesir Indonesia. Oke, berarti yang cocok yang A lagi ini ya. Seperti itu. Nomor 3, ular reptil. Ular itu berarti bagian dari reptil ya. Salah satu jenis reptil. Berarti yang mana kira-kira? Meja, kursi? Oh, bukan ya. Kopi, minuman. Cocok ya, kopi, minuman. Ular, reptil. Coba ada lagi yang lain? Kelereng, gelinding, bukan. Bola sepak juga bukan. Jadi yang cocok adalah yang ini. Kalau ular reptil berarti kopi adalah minuman. Ular bagian dari reptil, kopi bagian dari minuman. Oke, nomor 4. Ini masih analogi. Madura jagung. Ini berarti daerahnya, ini mungkin hasil pertaniannya atau khasnya ya. Madura jagung. Berarti apa ini? Gudeg Jogja bukan ya. Ini Madura berarti di depan. Berarti tempat berarti di depan. Ini Maluku coba, Maluku sagu. Nah, ini cocok ini. Madura jagung, Maluku sagu. Yang lain kayaknya kurang cocok ya. Oke. Yang B. Seperti itu ya, cara membahas analogi. Berikutnya adalah silogisme ya. Ini masih kemampuan verbal. Silogisme. Perhatikan ini. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ingat ya, kita harus berpatokan pada premis-premis yang ada di sini. Jangan yang ada di dunia nyata ya. Premis yang ada di sini saja. Percaya sama premis yang ada di sini. Bukan membayangkan di dunia nyata. Oke ya. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ini dianggap benar. Jangan protes ya. Kurang dari 7 tahun kan berarti bisa 6 bulan Pak. Masa 6 bulan TK? Jangan begitu. Ini diterima sebagai sebuah kebenaran saja. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Premis yang kedua, Richie berumur 1 tahun. Apa artinya ini? Coba lihat kesimpulan yang tepat ya. A. Richie berumur kurang dari 7 tahun. Meskipun ini benar, tapi tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh dua premis ini ya. Kemudian, Richie adalah siswa TK. Benar atau tidak? Karena Richie berumur 1 tahun, berarti dia masuk kurang dari 7 tahun ya. Berarti Richie adalah siswa TK. Ini kayaknya benar ini. Nah, coba lihat yang lain. Anak umur 1 tahun adalah Richie. Ini kurang tepat ya. Richie bukan siswa TK. Ini jangan dibayangkan, karena 1 tahun berarti belum masuk TK Pak. Jangan seperti itu ya. Ini harus terpaut sama premis 1 dan premis 2. Ini salah ya, karena sesuai dengan premis yang ini,
semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Karena Ricci berumur 1 tahun, berarti Ricci adalah siswa TK. Yang D juga salah. Yang E, ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Ini juga tidak ada hubungannya sama kedua premis ini. Nomor 6. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Ini diterima sebagai sebuah kebenaran ya. Jangan diprotes, oke? Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah semua harimau tinggal di kebun binatang. Ini kurang tepat ya, tidak berhubungan sama dua premis ini. Yang B, harimau menempati kandang yang bersih. Coba lihat, harimau salah satu penghuni kebun binatang. Padahal semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Nah, berarti ini benar ini ya, harimau menempati kandang yang bersih. Jangan dibayangkan lagi, kan ada Pak harimau yang kandangnya tidak bersih ya, jangan seperti itu. Ini harus berhubungan sama dua premis ini. Yang C, harimau hewan yang bersih, ini kurang cocok. Beberapa harimau, yang D ya, beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Ini juga meskipun benar ya, tapi tidak ada hubungannya sama kedua premis ini. Apalagi yang E, semua harimau yang tinggal di kebun. Nah, ini ada yang kurang ya, tapi ini salah juga. Nomor 7 sekarang, masih silogisme. Premis pertama, kebanyakan mamalia hidup di daratan. Perhatikan ya, kebanyakan mamalia hidup di daratan. Premis kedua, ikan paus termasuk mamalia. Apa kesimpulan dari dua premis ini ya? Yang pertama, ikan paus tidak hidup di darat. Benar sih ya, cuma tidak ada hubungannya sama ini. Ya. Yang B, ikan paus hidup di darat. Nah, ini salah lagi ya. Salah lagi. Kenyataannya salah, ini juga tidak sesuai dengan yang ini. C, ikan paus belum tentu hidup di darat. Ini benar nih kayaknya. Kenapa Pak? Ini kan kebanyakan mamalia hidup di daratan. Berarti dari pernyataan pertama disebutkan ada mamalia yang hidup tidak di darat, ya. Jadi tidak semua mamalia hidup di darat. Apa artinya? Kalau ada X mamalia, ini belum tentu hidup di darat, ya. Padahal ikan paus adalah mamalia. Berarti ikan paus belum tentu hidup di darat. Ini benar ini, ya. Yang D, ikan paus hidup di laut. Ini benar, tetapi tidak ada kaitannya sama ini ya. Yang E, ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Ini juga benar, sesuai kenyataan, tapi tidak ada hubungannya sama kedua premis ini. Oke, begitu ya, silogisme. Berikutnya masih silogisme. Beberapa pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata di dunia. Beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat yang pertama, semua selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Ini tidak ada hubungannya sama ini ya, tidak cocok sama kedua premis, berarti salah. Yang B, beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. Ini benar juga ya. Kenapa? Karena beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Berarti ada beberapa yang lain yang tidak di Indonesia ya. Kan tidak semuanya. Beberapa menghabiskan di Indonesia, ini berarti beberapa tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. Ini B kayaknya benar ini. Kita lihat yang C. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. Benar atau salah? Kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini tulisannya Pak, beberapa ya. Beberapa pulau ya, bukan semua pulau. Yang D, semua pulau yang sangat indah di Indonesia digunakan semua selebriti, apalagi ini ya, sudah semua pulau, ini semua selebriti ya. Nah, nggak cocok lagi. Yang E, semua selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Ini apalagi ya, salah lagi. Jadi yang tepat adalah yang B ini ya. Berikutnya masih kemampuan verbal ya, ini analitis sekarang. Menganalisis sebuah permasalahan. Perhatikan ini.
Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek J, K, L, M, N, O, ya. Ada 6 proyek berarti J, K, L, M, N, O. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Yang pertama, proyek K tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek M, ya. K tidak boleh bareng sama M. Proyek J boleh dikerjakan bersama dengan proyek N, ya. Proyek K hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek L. Ini berarti bareng ini ya, K sama L. Proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Ini juga bersamaan kayaknya ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya, jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, perhatikan ini, maka apa yang terjadi ya? Proyek N berarti hubungannya sama yang ini, pernyataan yang ini sama yang ini. Ini proyek J boleh dikerjakan bersama dengan proyek N. Ini proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Berarti kita lihat, A ini, pekerja juga mengerjakan proyek O. Ini kayaknya cocok dengan pernyataan yang ini ya, yang keempat ini ya. Aturan yang keempat, proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Berarti ini bareng ini. Coba lihat yang B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek J. Proyek J boleh dikerjakan. Boleh berarti tidak harus langsung ya. Nah, berarti ini tentu kurang tepat ini ya. Yang C. Pekerja hanya akan mengerjakan proyek L. Ini nggak ada hubungannya sama N. Pekerja tidak mengerjakan proyek L. Tidak ada hubungannya juga. Pekerja tidak mengerjakan proyek M. Tidak ada hubungannya juga. Jawabannya yang A. Jadi kita menganalisis sebuah permasalahan ya, untuk ditarik sebuah kesimpulan. Nomor 10, masih analitis. 6 orang siswa OPQRST akan menonton film bersama. Kursi yang tersisa diatur 2 baris, yang tiap barisnya terdiri dari 3 buah kursi. Kita gambarkan di sini saja. Ini kursinya ya. Tiga baris, 2 baris, 3 kursi masing-masing baris. Kursi paling depan dari kiri ke kanan diberi nomor C1, C2, dan C3. Ini berarti sini C1, C2, C3 ya. Berikutnya ini C4, C5, C6. Aturan tempat duduk mereka adalah sebagai berikut. P tidak mau duduk di sebelah S ya. O ingin duduk di kursi nomor C2. Ini sudah ada O di sini, nggak bisa dirubah lagi yang O. Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Berarti Q pasti di baris kedua ya. Pasti ya, nggak mungkin di baris pertama. R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Oke, kita lihat. Pernyataan yang benar adalah, ya kita lihat pernyataan yang A. R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6. Berarti R di sini, S di sini. Apakah ada yang dilanggar peraturan ini? Peraturan yang keempat ini ya. R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Nah, ini berarti sudah tidak sesuai dengan peraturan yang keempat. Berarti yang A jelas salah. Kita hapus R sama S. Lanjut ke B. P di kursi nomor 4. Berarti P di sini. Dan S di kursi nomor 5. S di sini. Apakah ada yang dilanggar? Ini yang pertama ya. P tidak mau duduk sebelah S ya. Ini berarti tidak cocok ya dengan peraturan pertama. Yang B berarti salah. Ya. Berarti tidak sesuai dengan nomor 1 ini ya. Kita hapus sini P sama S. Selanjutnya yang C. S di kursi nomor 1, ini S di sini. Dan Q di kursi nomor 6. Q di sini ya.
Apakah ada yang dilanggar ini? P tidak mau duduk sebelah S, aman ya. Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Enggak ya ini ya. Oke. R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Berarti R bisa di sini dan yang lain ya, bebas ya. Berarti yang C bisa benar ini. Yang C bisa benar. Kita cek yang D. Kita hapus dulu yang ini ya. Yang D, Q di kursi nomor 3. Berarti Q di sini. Dan R di kursi nomor 4. R di sini. Adakah yang dilanggar? Peraturan ketiga ini ya. Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Berarti yang D salah. Sekarang yang E. Q di kursi nomor 1. Nah, ini juga nanti bersebelahan dengan O ya. Nah, jelas yang E juga salah. Haruslah yang benar cuma satu ini, yang C ini ya. Oke. Seperti itu. Berikutnya. Ini masih konteks yang sama ya, dengan soal yang berbeda. Kita akan buatkan lagi nih. Jika Q, ini tadi O di sini ya, oke. Jika Q di kursi nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini Q, maka yang benar adalah, jadi sudah terisi 2, kita lihat, yang A, R dan S di barisan pertama. Kita coba lihat di sini R sama S. Berarti mau tidak mau sisanya adalah O, P, Q, R, S, T. P sama T sini ya. P di sini, T di sini. Atau sebaliknya. Kalau kita lihat apakah ada yang dilanggar? Aman ini ya. Ini aman yang pertama. P tidak mau duduk sebelah S, aman. Yang O sudah. Q juga aman. R tidak mau duduk di depan atau di belakang S juga aman. Berarti yang A ini benar. Kita cek dulu yang B ya. Saya hapus dulu yang ini. T di belakang P. T di belakang P. Berarti kalau misalkan ini P, ini T. Maka sisanya tinggal R sama S ya. Padahal peraturannya R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Jadi nggak mungkin ya, yang B ini ya. Kemudian P di belakang T, ini sama saja ya. Ini kalau saya bolak-balik juga sama. Ini harus berada di salah satu ini. Berarti yang B, C salah. Saya hapus dulu. Sekarang yang D coba ya. R di kursi nomor 3, R sini. Dan S di kursi nomor 6. Nah, jelas salah ya. R di depan S, nggak mau dia ya. Atau yang E, T di kursi nomor 1, T di sini. Dan P di kursi nomor 4. Nah, sama saja ini ya. Sama saja nanti R dan S harus di sini. Berarti hanya satu yang benar, yang A ya. Oke. Berikutnya, nomor 12, masih konteks yang sama. Kita lihat. Jika Q di kursi nomor 4 dan T di sebelahnya, kita buat 3 ini dulu. O di sini pasti. Q di sini nomor 4 ya. T sebelahnya berarti T di sini. Maka yang salah adalah, kita cari yang salah ya. Coba yang A. P di kursi nomor 3. Kalau P di sini, R, S aman ya. Berarti ini benar. Kalau P di kursi nomor 6, coba kita hapus yang ini. P di sini. Berarti R sama S di sini. Aman ya? Aman. Kita hapus. Berarti benar juga ini ya. P di depan Q. Berarti P di sini. Kalau P di sini, otomatis di sini R sama S ya. Nah, kalau ini R sama S berarti melanggar yang peraturan yang keempat ini. Berarti ini salah. Ini salah. Kita hapus dulu. Kita cek lagi. Q dan S di barisan pertama. Ini ceritanya kayak ada ganti peraturan ya. Jadi ini Q, ini S. Nggak apa-apa. Seperti ini.
Berarti saya hapus yang ini misalkan. Ini berarti yang belum apa? P sama R ya. Ini R, ini P. Kalau ini P sama R nanti salah. Kalau ini R sama P, berarti benar ya. Cocok ya? Ya, ini bisa benar. Bisa benar dengan cara ini merubah posisi key ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini tadi key di sini harusnya. Yang E. R di kursi nomor 6. Ini R berarti di sini. Dan P di kursi nomor 3. P di sini. S di sini aman ya. Ya, ini benar juga. Jadi yang salah cuma satu, yang C. Oke, hati-hati. Ini cari yang salah ya. Ya, ini pembahasan tentang kemampuan verbal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan numerik ya.